Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Jay Itzes kini resmi menjabat sebagai Kapten Venezia. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Genoa pada 17 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah mantan Kapten Venezia, Joel Pohjanpalo, hengkang ke Palermo. Menariknya, Itzes sebenarnya sudah mengenakan ban kapten dalam 2 laga terakhir, yakni saat menghadapi Udinese dan AS Roma. Namun, baru kali ini pelatih secara terbuka menyatakan bahwa bek timnas Indonesia itu adalah pemimpin utama di lapangan. Dalam keterangannya, Di Francesco menjelaskan bahwa Itzes bukan sekadar dipilih secara acak. Bek berusia 23 tahun itu dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, memahami dinamika tim, serta mampu berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi. Dia adalah kapten kami saat ini. Dia dipilih untuk mewakili tim ini, ujar sang pelatih. Bukan hanya itu, Di Francesco juga mengungkap alasan lain mengapa Itzes cocok untuk peran ini. Menurutnya, Itzes adalah sosok yang tidak pernah menyalahkan rekan setimnya ketika terjadi kesalahan di lapangan. Sebaliknya, ia selalu berusaha membantu mereka agar tampil lebih baik. Dia dipilih karena pengetahuannya, bahasa, caranya menjadi pemimpin, dan dedikasinya untuk menolong rekan setim, lanjut Di Francesco. Penunjukan Itzes sebagai kapten tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Bermain di Liga Eropa saja sudah luar biasa, apalagi dipercaya menjadi pemimpin dalam sebuah tim. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan mentalitas pemain Indonesia bisa bersaing di level tinggi. Kini, tantangan berikutnya bagi Itzes adalah menjaga performa dan membawa Venezia meraih hasil terbaik di kompetisi yang mereka jalani. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain semakin dekat, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali turun tangan memastikan kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Salah satu fokus utama adalah kondisi rumput stadion yang akan menjadi tempat pertempuran skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Dengan waktu kurang dari sebulan menuju laga penting ini, Erick bergerak cepat memastikan bahwa kondisi lapangan memenuhi standar internasional. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat kualitas rumput bisa sangat mempengaruhi performa para pemain di lapangan. Dalam kunjungannya kali ini, Erick Thohir tidak sendirian. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro serta Direktur Utama PPK GBK Adi Kusumo. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa persiapan GBK tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI, tetapi juga melibatkan berbagai pihak demi kelancaran pertandingan ini. Erick ingin memastikan bahwa segala aspek stadion, terutama rumput, berada dalam kondisi prima. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick membagikan momen kunjungannya ke GBK. Ia menegaskan bahwa stadion ini harus benar-benar siap menyambut pertandingan penting antara timnas Indonesia dan Bahrain. Laga ini bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan timnas Indonesia bisa bermain dalam kondisi terbaiknya. Apalagi, dengan kehadiran pelatih Patrick Kluivert, harapan masyarakat semakin tinggi agar skuad Garuda bisa tampil maksimal. Kelvin Verdong mengaku cukup penasaran dengan sosok Patrick Kluivert yang akan menangani skuad Garuda mulai Maret mendatang. Wajar saja, Kluivert bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Dia pernah membela klub-klub besar serta memiliki rekam jejak mentereng di dunia kepelatihan. Meski begitu, Verdong mengaku tidak terlalu terkejut dengan kehadiran Kluivert karena dalam dunia sepak bola, bertemu sosok besar sudah menjadi hal biasa. Verdong, yang pernah bermain untuk Feyenoord juga sudah terbiasa dilatih oleh mantan pemain top. Dia menyebutkan pengalaman dilatih oleh Dirk Kuyt dan Robin van Persie saat masih di Feyenoord sebagai contoh. Jadi, meskipun Kluivert adalah legenda besar, Verdong menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah dalam karir seorang pesepak bola profesional. Namun, tetap ada rasa penasaran tentang bagaimana pendekatan dan gaya kepelatihan Kluivert di timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, Verdong menegaskan bahwa ia sangat menantikan pengalaman dilatih oleh Kluivert. Ia menyebut bahwa mungkin perasaan kagum baru akan muncul ketika dirinya sudah lebih tua dan bisa melihat kembali perjalanan karirnya.
Sikapnya ini menunjukkan bahwa meskipun ia menghormati Kluivert, ia tetap fokus untuk menjalani karirnya sebagai pemain profesional tanpa terlalu terpengaruh oleh nama besar. Kedatangan Kluivert tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Banyak yang berharap kehadirannya bisa membawa perubahan positif dan meningkatkan performa tim. Bagi para pemain seperti Verdonk, ini bisa menjadi pengalaman berharga yang akan menambah wawasan dan kualitas permainan mereka. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Uzbekistan dalam laga kedua grup C Piala Asia. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda Muda, mengingat hasilnya bisa menentukan langkah mereka di turnamen ini. Pelatih Indra Syafri pun menegaskan bahwa timnya harus tampil lebih baik dan lebih siap menghadapi permainan Uzbekistan. Tidak mau setengah-setengah, pelatih berusia 62 tahun ini sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi lawan yang dikenal tangguh dan memiliki disiplin permainan yang tinggi. Indra Syafri mengaku sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan dengan menganalisis pertandingan mereka sebelumnya, termasuk saat menang tipis 1-0 atas Yaman. Menurutnya, memahami gaya permainan lawan adalah kunci agar timnas Indonesia bisa mencari celah dan mengambil keuntungan sekecil apapun. Menariknya, Indra Syafri dan tim pelatih sudah cukup familiar dengan Uzbekistan. Timnas Indonesia pernah berhadapan dengan mereka dalam ajang Piala AFC U23 sebanyak 2 kali di Jakarta. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membaca pola permainan lawan dan mencari cara terbaik untuk meredam mereka. Kini, harapan besar tertuju pada Garuda Muda agar bisa menunjukkan performa terbaiknya. Laga melawan Uzbekistan bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertarungan hidup mati yang bisa menentukan perjalanan timnas U20 di Piala Asia. Dengan strategi yang matang dan semangat juang tinggi, publik sepak bola Indonesia tentu berharap Garuda Muda mampu memberikan kejutan dan mengamankan kemenangan. Kekalahan telak timnas Indonesia U20 dari Iran dengan skor 0-3 di laga pembuka Piala Asia U20 langsung menjadi sorotan, termasuk dari media Vietnam. Salah satu media Vietnam Tien Phong bahkan memberikan sindiran tajam dengan judul yang cukup provokatif, "Mimpi Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 bakal hancur setelah kekalahan itu." Sindiran ini tentu saja memancing reaksi, terutama karena perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini masih jauh dari kata selesai. Meski hasil melawan Iran mengecewakan, peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Dunia U20 masih terbuka lebar. Syaratnya, mereka harus bangkit dan memenangkan 2 laga tersisa melawan Uzbekistan dan Yaman. Kekalahan dari Iran seharusnya menjadi pelajaran berharga agar tim bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Kesempatan masih ada, dan semuanya bergantung pada bagaimana timnas Indonesia merespons tekanan yang ada. Mentalitas pemain harus diperbaiki agar mereka tidak mudah goyah saat menghadapi lawan-lawan berat. Taktik juga perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam menghadapi Uzbekistan dan Yaman, 2 tim yang punya gaya permainan berbeda. Selain itu, penyelesaian akhir yang masih menjadi kelemahan di laga sebelumnya harus segera dibenahi agar peluang yang tercipta bisa dikonversi menjadi gol. Sindiran dari media Vietnam memang bisa dianggap sebagai saiwar, tapi seharusnya justru menjadi pelecut semangat bagi para pemain. Masih ada 2 pertandingan yang bisa menjadi penentu nasib Garuda Muda di turnamen ini. Justin Hubner dikabarkan berpeluang besar dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers jelang laga melawan Liverpool di Premier League 2024-2025. Isu ini semakin santer diperbincangkan di kalangan suporter timnas Indonesia setelah Hubner terlihat ikut berlatih bersama skuad utama Wolves. Padahal, selama ini pemain berusia 21 tahun itu lebih sering bermain di tim junior. Momentum ini muncul setelah pelatih Wolves Vitor Pereira disebut-sebut sedang mencari opsi baru di lini belakang timnya. Apalagi, bek veteran Craig Dawson dikabarkan tidak diikut-sertakan dalam sesi latihan karena kontraknya yang akan habis pada akhir musim. Situasi ini tentu membuka peluang bagi Hubner untuk masuk skuad senior dan mungkin saja mendapatkan menit bermain saat melawan Liverpool di Anfield. Jika benar-benar dipilih, ini akan menjadi debut yang luar biasa bagi Hubner di kompetisi kasta tertinggi Inggris.
Keberadaan Hubner di skuad utama Wolves tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Premier League bisa menjadi modal besar bagi sang bek untuk meningkatkan kualitas permainannya. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa, ini juga menjadi indikasi positif bagi perkembangan sepak bola tanah air di level internasional. Jika ini terjadi, Justin Hubner bisa menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia yang bermimpi bermain di liga top Eropa.